Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu Jelaskan hubungan antara teori, riset, dan praktik akuntansi secara komprehensif. Yang pertama, kita ketahui bahwa proses pengajaran akuntansi yang diselenggarakan pada akhirnya akan mempengaruhi praktik akuntansi yang sesungguhnya. Mahasiswa belajar berbagai teori, konsep, dan metode akuntansi tertentu yang diyakini sebagai sesuatu yang benar sekarang ini dan menerapkan nanti pada saat mereka menjadi praktisi, seperti akuntan publik, auditor, konsultan, analisis investasi, manajer akuntansi, dan lain-lain. Sebagai contoh, walaupun penggunaan metode current cost basis untuk mengungkapkan berbagai elemen dalam laporan keuangan yang secara potensial terkena dampak inflasi, seperti harus diungkapkan dapat dibenarkan. Tetapi untuk elemen tertentu dalam laporan keuangan, misalnya depresiasi aktiva tetap dan persediaan, harus tetap didasarkan atas konsep historical cost dalam perhitungan laba akuntansi yang resmi atau official earning. yang kedua, Perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam berbagai bidang akuntansi, sehingga seringkali terjadi praktik-praktik akuntansi baru yang muncul dan ternyata belum ada standar yang mengaturnya. Misalnya, standar tentang perlakuan selisih kurs, standar tentang akuntansi pensiun, reksadana, transaksi derivatif, akuntansi konsolidasi, dan lain-lain. Semua masalah tersebut memicu permintaan terhadap penelitian akuntansi untuk membuat atau menciptakan standar yang tepat untuk mengatur masalah baru tersebut. Jadi, terdapat hubungan antara praktik dengan penelitian. Berbagai masalah dalam praktik yang belum ada standar yang mengaturnya akan memicu adanya permintaan terhadap penelitian. Ketika penelitian dibutuhkan untuk tujuan bersifat praktis, seperti mata pelajaran akuntansi, maka akan terdapat hubungan antara penelitian dan praktik. Masalah yang timbul dari praktik akuntansi yang berlaku sekarang akan memicu munculnya penelitian akuntansi untuk menjelaskan dan memprediksi berbagai masalah yang timbul tersebut, yang selanjutnya akan dapat dicari pola pemecahan masalah tersebut. yang ketiga, Ketika para dosen akuntansi yang sekaligus sebagai praktisi bisnis belajar tentang praktik akuntansi yang sesungguhnya dan mencoba memahami bagaimana keterkaitan sebagai prinsip, konsep, metode, dan standar akuntansi yang ada dapat digunakan dan mempengaruhi perilaku para pengambil keputusan seperti investor, kreditor, pemegang saham, manajer, dan lain-lain. Karena mereka mengetahui hubungan di antara keduanya, selanjutnya mereka membawa pengetahuan tersebut ke dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa. Proses pengajaran tersebut tidak hanya sekedar belajar berpikir tentang berbagai prinsip dan metode akuntansi yang ada, tetapi juga belajar tentang teori yang menyebabkan metode dan prinsip akuntansi tersebut terjadi atau terbentuk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aliran hubungan kausal dalam model tersebut berbanding terbalik mengikuti arah jarum jam yang dimulai dari pengajaran ke praktik, kemudian ke penelitian, dan kembali ke pengajaran. Bentuk aliran ini secara relatif mudah untuk dipahami. Tetapi, bagaimana jika aliran hubungan kausal tersebut mengikuti arah jarum jam yang dimulai dari praktik ke pengajaran, kemudian ke penelitian, dan kembali ke praktik? Selanjutnya saya akan menjelaskan sebutkan dua sumber dari Al-Quran yang menjadi landasan syariah praktik akuntansi dan jelaskan maksud ayat tersebut jika dihubungkan dengan profesi manusia dalam menjalankan praktik akuntansi syariah tersebut. praktik akuntansi syariah. Terdapat beberapa prinsip dan landasan syariah yang diambil dari Al-Quran. Dua sumber utama yang menjadi landasan syariah dalam praktik akuntansi syariah, yang pertama ada al-bai' atau dengan transaksi jual beli.
Konsep jual beli dalam Islam yang diatur dalam Al-Quran memberikan dasar bagi praktik akuntansi syariah terutama dalam hal pengakuan pendapat dan pengeluaran. Ayat yang relevan yang terkait dengan konsep ini adalah Surah Al-Baqarah dengan ayat 275 sampai 279, di mana Allah memerintahkan agar melakukan transaksi jual beli dengan cara yang sah dan adil. Dalam praktek akuntansi syariah, ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam pelaporan keuangan. Selanjutnya ada al-mudharabah atau kemitraan investasi. Konsep kemitraan investasi dalam Islam memberikan landasan bagi praktik akuntansi syariah, terutama dalam hal pelaporan keuangan yang berkaitan dengan investasi dan pembagian keuntungan. Ayat yang relevan terkait dengan konsep ini adalah Surah Al-Maidah ayat kedua, di mana Allah memerintahkan untuk bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Dan surat Al-Hadid ayat ketujuh, di mana Allah menyebutkan bahwa harta yang diinvestasikan dalam jalannya akan mendapatkan keuntungan yang besar. Di mana praktik akuntansi syariah konsep ini menekankan penting kepercayaan, kerjasama, dan pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap aset yang diinvestasikan. Kedua konsep tersebut menggarisbawahi prinsip-prinsip penting dalam praktik akuntansi syariah, termasuk keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Profesi manusia dalam menjalankan praktik akuntansi syariah harus mengutamakan nilai-nilai tersebut demi menciptakan lingkungan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka harus bertindak dengan integritas, menghindari riba atau bunga, dan memastikan bahwa pelaporan keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya di sini ada soal nomor 3. Jelaskan secara komprehensif mengenai kerangka dasar, penyusunan dan penyajian laporan, keuangan syariah dimulai dari landasan syariah hingga landasan operasional atau praktik berdasarkan. Gambar di bawah ini. Kerangka dasar bagi standar laporan keuangan untuk yang syariah. Yang pertama, yang paling bawah yaitu plan dasarnya itu adalah landasan syariah. Di sini ada Al-Quran, ada Al-Hadis, dan fatwa syariah atau fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait sebuah transaksi. Kira-kira transaksi ini boleh atau tidak. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis, kemudian ada landasan konseptual. Nah, landasan konseptual ini disebut dengan KDPP LKS atau kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Nah, bagaimana sih dari landasan operasional atau landasan praktiknya? Nah, di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkat 1, 2, dan 3. Di tingkat 1 ini diatur atau kita mengacu dalam menyusun itu SAK syariah atau SAK konvensional. Maksudnya kalau ada hal-hal yang tidak diatur oleh SAK syariah tetapi menggunakan SAK konvensional, itu tidak dilanggar prinsip syariah, itu tidak melanggar prinsip syariah, maka kita boleh mengacu kepada SAK konvensional. Di tingkat yang kedua ada SAK internasional. Ini biasanya mengacu kepada AAOIV dari sisi internasionalnya. Di tingkatan yang ketiga ini merupakan perpaduan antara praktek dan teori. Nah, dari praktek seperti apa dan dari teori yang seperti apa, nah gabungan antara kedua inilah dan ketiga level ini, maka terbitlah yang namanya prinsip akuntansi yang berlaku untuk entitas syariah di Indonesia. Jadi, tidak hanya untuk perbankan saja, tapi bisa digunakan untuk lembaga syariah yang lainnya. Selanjutnya ada soal nomor 4. Jelaskan proses tahapan pengembangan standar akuntansi syariah yang dilakukan oleh AOIV. Yang pertama itu ada preliminary study. AAOIV melakukan review atas standar yang sudah ada maupun standar baru yang akan dikembangkan berdasarkan masukan dari industri.
AAOIV maupun dari pihak lainnya. Tahapan ini dilakukan untuk menampung isu umum yang berkaitan dengan standar yang sedang dan akan dikembangkan. Selanjutnya itu ada consultation notes atau catatan konsultasi. Nah, proses awal yang dilakukan adalah memberikan outline terhadap standar baru atau perubahan utama yang akan dilakukan terhadap standar yang sudah ada. Outline tersebut akan menjadi bahan diskusi yang dilakukan oleh komite dan dewan standar. Setelah proses diskusi, selanjutnya memberikan relate sheet kepada industri untuk diberikan saran dan masukan dan didiskusikan pada pertemuan saat public hearing. Selanjutnya itu ada exposure draft atau data exposure. Nah, exposure draft disiapkan dengan format yang sama dengan bentuk standar akhir yang nantinya akan disahkan. Exposure draft ini menjadi bahan yang akan didiskusikan oleh komite dan dewan standar, serta disampaikan kepada industri untuk diberikan masukan dan didiskusikan saat pertemuan public hearing. Selanjutnya itu ada final standar. Final standar disiapkan untuk diterbitkan sebagai standar yang akan digunakan oleh industri. Sebelum diterbitkan final standar harus didiskusikan dan disetujui oleh komite dan dewan standar. Nah, selanjutnya ada issuance of standard. Issuance of standard atau standar baru atau revisi standar yang telah disetujui diumumkan melalui media dan dipublikasi oleh industri serta dimasukkan dalam publikasi standar AAOIV. Nah, selanjutnya ada review of standard. Review of standard ini, review dapat dilakukan terhadap semua standar yang ada dan standar tersebut yang sudah dimasukkan dalam program pengembangan standar serta standar yang diusulkan oleh industri. Selanjutnya, Sebutkan dan jelaskan pihak yang terlibat dalam penentuan regulasi akuntansi syariah yang ada di Indonesia. yaitu di mana di Indonesia penentuan regulasi akuntansi syariah melibatkan beberapa pihak yang berperan dalam proses pembuatan kebijakan dan penetapan standar akuntansi syariah. Berikut adalah beberapa pihak yang melibatkan serta penjelasan dan peran mereka. Yang pertama, Kementerian Agama atau Kemenak. Kementerian Agama memiliki peran utama dalam mengembangkan kebijakan terkait dengan akuntansi syariah. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun regulasi dan pedoman akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, ada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau biasa disebut dengan BAPEPTI. BAPEPTI adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka, termasuk dalam hal produk-produk keuangan syariah. Mereka berperan dalam menyusun regulasi terkait dengan aspek perdagangan dan keuangan syariah. Yang ketiga, ada Dewan Syariah Nasional atau biasa disebut dengan DSN, yaitu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa-fatwa syariah di berbagai bidang, termasuk akuntansi syariah. Mereka berperan dalam memberikan panduan dan interpretasi terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, ada Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. IAI merupakan organisasi profesi akuntan yang memiliki peran dalam mengembangkan standar akuntansi di Indonesia. Mereka juga terlibat dalam pembahasan dan penetapan standar akuntansi syariah sebagai bagian dari upaya meningkatkan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kelima, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memiliki peran dalam mengawasi sektor keuangan di Indonesia, termasuk dalam hal praktik keuangan syariah. Mereka berperan dalam menyusun regulasi dan pedoman terkait dengan praktik akuntansi syariah yang berlaku di sektor keuangan. Melalui kerjasama antara berbagai pihak,
yang terlibat di atas, di Indonesia dapat mengembangkan regulasi akuntansi syariah yang berkomprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Selanjutnya ada Syariah Enterprise Theory atau biasa disingkat dengan SET, adalah sebuah teori yang menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan manajemen bisnis modern. Teori ini menekankan pentingnya integritas, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan bisnis. SET bertujuan untuk menciptakan organisasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang syariah, baik dalam hal praktik ekonomi maupun manajerial. Kaitannya dengan metafora amanah dan zakat, yaitu yang pertama, metafora amanah dalam Islam mengacu pada konsep kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas dalam konteks bisnis. Metafora amanah menyoroti pentingnya menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab terhadap kepentingan pemangku kepentingan atau stakeholders, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara umum. Dalam SET, prinsip amanah diwujudkan melalui transparansi dalam pelaporan keuangan, kejujuran dalam bertransaksi, dan pengelolaan aset yang bertanggung jawab. Yang kedua ada zakat. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam konteks bisnis, konsep zakat menekankan pentingnya berbagi kekayaan dengan yang membutuhkan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam SET, prinsip zakat dapat diinterpretasikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan untuk menyumbangkan sebagian dari keuntungan mereka untuk kegiatan amal, pembangunan masyarakat, atau program-program kesejahteraan yang berkelanjutan. Dan menerapkan metafora amanah dan zakat dalam organisasi bisnis sesuai dengan prinsip SET, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat, pemangku kepentingan, memperkuat reputasi mereka, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Hal ini juga akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan, adil, beretika, sesuai dengan nilai-nilai yang diperintahkan oleh Islam.